kita, dan insya Allah kita usahakan dengan ketakwaan. Dan alhamdulillah juga kita masih ada di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir, di malam yang ke-27. Dan alhamdulillah lagi tahun ini tidak ada perbedaan antara yang menggunakan ru'yah dan yang menggunakan hisab. Paling beda sama yang langsung telepon Gusti Allah. Nah itu biasa beda nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Waja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan tentu keberkahannya ada banyak, dan kita malam hari ini sampai pada keberkahan yang ketiga, yaitu keberkahan bisa beramal dengan cerdas, beramal dengan pintar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita atau saya menyebutnya sebagai beramal dengan cerdas? Karena Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya umur kita antara 60 dan 70, dan sedikit yang lewat dari situ. A'malu ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum mayyatu sudal. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Pak Leman tak boleh kau pindah, terus mana? 64, berarti 6 tahun kasih. Nah itu dulu. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam dikatakan dalam sebuah riwayat, Za'a malakul maut ila Nuhin alaihi salam. Malaikat maut datang kepada Nuh alaihi salam. Faqala, dan malaikat maut itu berkata, ya atwalan nabiyina umran, wahai nabi yang umurnya paling panjang, kaifa wajadta dunya wa ladzataha. Piye rasane dunia karo kenikmatannya ketika kamu dikasih umur yang sangat panjang? Qala, Nabi Nuh yang dikasih umur panjang itu berkata, Farajulin tahwala baitan lahu baban. Aku cuman kayak seorang laki-laki yang masuk rumah yang punya 2 pintu. Faqama fi wasatil bait, dan berdiri di tengah rumah itu. Jadi masuk dari satu pintu kemudian tiba-tiba sampai tengah. Haniha al-qalil min zaman, sekelok sebentar dari waktu zaman yang ada. Summa kharaja minal babil akhar, kemudian aku keluar dari pintu berikutnya. Jadi beliau umurnya paling panjang tapi merasa itu cuman kayak orang masuk dari pintu depan, berhenti di tengah sebentar, keluar dari pintu belakang. Dan kemudian Ibnu Abbas menyebutkan pendapat atau beliau berpendapat bahwasanya umur Nabi Nuh itu 1050 tahun. Jadi umur kita, ya, termasuk Pak Leman mau itu antara 60 sampai 70. Dan makin bertambah itu makin nyedai. Dan nyedai ini mentoknya ini rata-rata 60 sampai 70. Berarti nek Pak Leman 60 pun 14, berarti kemungkinan ini 70 nih wow gitu kan. Nah itu juga berlaku kita semua, termasuk bahwa kita ini ngoten. Ini tidak menikah. Ya suami tidak menikah. 74 untuk bonus papat di sana. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya, seolah-olah berarti Nabi Nuh yang umurnya panjang seolah-olah bisa beramal lebih banyak, sedangkan kita yang umurnya lebih pendek seolah-olah amalnya lebih sedikit. Nah, apakah memang seperti itu? Ya. Maka Ramadan itu datang untuk memberi keberkahan, kita bisa beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis. Hadisnya insya Allah sama, tapi tinggal bagaimana mengolahnya. Nah, hadisnya sama, disampaikan oleh semua ustaz, semua penceramah insya Allah sama. Nabi SAW bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa yang kemudian memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya. Dengan saya yakin sudah sering mendengar. Tapi ini misalnya dengan puasa sendiri tanpa memberi buka orang lain, dengan sahur piyambak, poso piyambak, buka piyambak, pokoknya ngurus awake dhewe. Niku kan selama Ramadan niku kan paling banyak 30 hari. Artinya kita secara pribadi akan mengantongi pahala ya cuma 30 hari itu, gitu. Dan itu terjadi setahun sekali. Jadi setahun sekali ketambahannya 30 hari pahala puasa. Itu nek puasa sendiri, pokoknya ngurus awake dhewe tok. Tapi begitu kemudian kita
membaca hadis ini dan mencoba mengaplikasikan, lajeng jenengan nglonggarke rezeki. Tak gawe buka di wong 30, atau bendina siji ping 30, meh padha niku sami mawon. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika menggunakan hadis ini dan itu benar-benar jenengan lakukan, jenengan membuat buka puasa 30 paket puasa dan dimakan oleh 30 orang atau satu orang selama 30 kali. Nah, maka pahala orang yang memakan buka puasa jenengan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Satunya dikasihkan jenengan, satunya untuk yang berpuasa itu tanpa ngurangi pahala dia. Jadi buatan kemudian nek pahalanya 100 demluru buatan. Nek DE asline tok 100 karena jenengan yang ngasih buka guys langsung digandakan jadi 200, 100 yang setunggal jenengan setunggal biaya ini. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan poso niki damel buka poso 30 niku wau gitu. Maka pahala jenengan piyambak karena puasa sendiri itu 30 plus karena ngekei buka puasa itu jadi tambah 30. Nah 30 itu 1 bulan, 1 bulan itu setahun sekali. Sehingga ketika jenengan memberikan buka puasa 30 orang tadi atau 30 kali buka puasa, maka seolah-olah umur jenengan ketambahan setahun. Dong betul Pak Leman. Artinya kalau Pak Leman niki sakniki 66 terus mengke tahun ngajeng mboten tutuk 67. Nah, ning niki pas poso niki lho. Namun buka poso tinggi 30 orang. Maka begitu Pak Leman meninggal di 66 niku seolah-olah 66 ketambahan setahun. Goro-goro ngekeki buka poso 30 orang. Atau satu orang ning ping 30. Ngoten. Nah, niku nek 30 Pak Leman akhirnya aku mau nek ketambahan setahun. Pengennya ketambahan 10 tahun. Nah, nggih pun kantun nyepake 300 buka puasa untuk 300 orang atau untuk berarti niku untuk 10 orang per hari selama 30 hari. Dicepake. Nah, akhirnya dicepake tenan. Berarti ketika niku 300 sepura 30 ketambahannya 10. Umpami Pak Leman tahun ngajeng mboten tutup tekan swidak itu berarti seolah-olah swidak 6 plus 10 tahun. Berarti seolah-olah menutup umurnya dengan usia 76 tahun. Ngono to. Wis besok aku moh nek mung 10 tahun, 100 tahun. 100 ping 30, nah, 3000 paket. Nah, 3000 paket itu berarti nek 30 dina, nah, niku berarti sedina 100 paket. Nah, 100 paket ping 30 ketemune 3000. Sehingga kalau kemudian tahun depan Pak Leman ini enggak tutup 67, tapi dia sempat memberikan buka puasa 3000 orang tadi atau 3000 paket, maka seolah-olah meninggal itu 66 plus 100 tahun, berarti 166 tahun. Wah, aku pengen nyalip umurin Nabi Nuh. Nabi Nuh mau 1050 tahun. Berarti jenengan nyepake buka puasa 1000 wong. 1000 wong iki pira Mas? 30 ping 1000, 30.000. 30.000 menungsone golek ning ndi Mas? Nah, kalau nanti isi pengajian dan Pondok Ulul Albab niku santrine 1000. Nah, jenengan ngasih buka puasa dari hari pertama sampai hari terakhir niku 1000 nganti rampung niku pas niku buat 30.000. Atau nek ten Zayat niku kan niku wetune pun mepet to niki. Nah, ten Zayat niku sedina 7500. Nah, ini aja ngoyak niku tesih koyak nek ten Zayat niku. Nah, karena waktunya pun mepet gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita lakukan dengan menyiapkan buka puasa 30.000 lalu dengan tahun depan meninggal, maka seolah-olah dengan umur dengan itu plus 1000 tahun. Berarti pun ngumpuli nyalip umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi kan 1050. Nah, Pak Leman berarti 1066. Niku babakan buka poso. Lajeng babakan yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda ketika bulan Ramadan, idza ja'a Ramadan fa'tamiri, nek teko wulane Ramadan umroh, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Karena umroh pada bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Dalam riwayat lain ta'dilu hajjatan ma'i, setara dengan haji bersamaku. Nah, niku dari sisi keutamaan umrohnya. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan Ramadan itu melipat gandakan pahala 10 sampai 700 kali.
Kita ambil 10-nya aja, kemudian kita lihat hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Haram. Dikatakan sholat di Masjid Haram sekali itu lebih utama daripada 100.000 di masjid lain. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 100.000 niku nek diporo 5, nah niku ketemune 20.000 dina. 20.000 dina nek diporo 300 swidak niku ketemune 54, 55 tahun, 50 tahun. Sehingga nek misal Pak Leman pengen nanti seolah-olah meninggal ngantongi pahala sholat 1000 tahun plus umurnya 66 tahun itu, maka membutuhkan sholat pemiro Mas. Nek siji kuwi 50 tahun pengen ngantongi 1000. Nah, berarti butuhnya sholat pemiro ning Masjid Haram ping 20 para 5 berarti 4 hari. 4 hari 5 waktu jenengan lampahi ke Masjid Haram nggih niku umpami jenengan kondur ten Indonesia lajeng sedo, maka seolah-olah jenengan ngantongi pahala salat 1000 tahun. Nah, napa mulai ketemu Ramadan di ping 10.000 tahun. Lah butuh duit piro Mas? Niku mang tangleten biru. Enten sing selangkung, enten sing 3 dosa, nek sing full 30 dina enten sing swidak gitu kan nek Ramadan. Niku babakan poso kalih babakan ngakei buka kalih babakan umroh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika mengerti waktunya sebentar, sedelo, tidak lama, apalagi nih dikatakan dalam beberapa ayat waktu sehari di akhirat niku adalah 1000 tahun ten mriki, maka kira-kira ten mriki niku 15 tahun niku kira-kira mau 4 menit gitu kan. Sehingga kalau kemudian semenit berarti ya kira-kira sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Maka Pak Leman tadi 60 menuju 70 berarti kan kurang 66 ke 70 kurang 4 berarti sakjane mau kurang 1 menit gitu kan. Nah, maka ketika kita ngerti waktu itu sedemikian mepet gitu kan, maka kita harus berusaha beramal. Nah, beramal kalau konteksnya ngejar amal pribadi, poso saoke-oke, sholat sak kenceng-kenceng gitu, itu genah makin kesini kita makin sepuh ya mungkin berat gitu kan. Apalagi pengen nyontoh Nabi niku di malam 27 niku ya mulainya niku dari habis isya sampai menjelang subuh. Nah, jadi itu perkara yang berat. Kalau derek ten Solo niku mung sak jus wae kadang rampung yo kemeng anu kentole gitu kan. Tapi iki terus enten sak jus begitu lho. Nggih, jam pinten? 2:30 sampai subuh. Lah sahure yo cukup nggih. Nah, itu nek anu tenan niku wah bener-bener pun kesel gitu. Apalagi kayak praktek Nabi gitu. Nah, kenapa kok para sahabat itu enggak kabur? Jadi di dalu niku kan Solo kan enten Masjid Istiqlal. Bentuknya persis plek ngeten iki. Terus ya enten prasasane ngoten niku. Plek ngeten iki. Nah, maka di dalu niku kan malam 26. Tak milih ini kan ngarang kurang pas. 26 malah diget 2 jus gitu kan. Tenan nanti sofa ini kebak pas jus awal. Begitu masuk jus loro kabur, tinggal 3 gitu. Kudune ngegete niku pas 17 dan 26 pun diget ya. Nah, kita sejus 2 jus wis ampun-ampun gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak paham ayat-ayat itu apa maknanya gitu. Tapi para sahabat niku ketika malam 25 Nabi itu mulai dari bar Isya sampai jam 12. Ngoten itu saya teko, ya Rasul pripun nek kula tutuke kami lanjutkan sampai subuh. Kata Nabi, innahu man qama ma'al imam kutiba qiyamul lailah. Nek kowe wis tarawih karo imam wis rampung, nanti witir rampung, kuwi wis kecatet salat semalam suntuk. Niku 25. Ning di 27 Nabi sebagai imamnya, Nabi ngimami sampai menjelang sahur. Kenapa? Karena utama Lailatul Qadar niku inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Niki lail niki pen 3 disebut lail. Berarti enten nggih namung ten wayah dalu. Amun digoleki lail niku sesuk, amun goleki sakniki niki. Nah, maka di 27 dan banyak riwayat yang menegaskan atau mengabarkan keutamaan 27 daripada malam yang lainnya. Itu akhirnya Nabi benar-benar sampai menjelang sahur gitu kan. Ning nggih niku Nabi ngimami ning kalih
Pak Imam mau jenengan pun diimami pun rampung. Jadi jane jenengan nek sare nggih pun terhitung salat semalam suntuk gitu. Artinya nek jenengan mau nambahi nggih monggo enggak apa-apa karena ini 27. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini tadi. Ketika usia kita terbatas, fisik kita juga makin melemah, ketika kita mengandalkan amal fisik kita, maka kemungkinan itu akan berat dan sangat berat. Kalau zaman dulu sahabat itu kalau sampai semalam suntuk sholat itu sang tongkat, dan mereka coro anu niku digugujaan. Wah, dikempit kok pripun kula mboten mudeng pokoke sang tongkat sebagian mereka. Nek sing tiga sedak tembok penak golek senderan ndak apa-apa. Bahkan jenengan nek ra kuat beto kursi angsal. Tapi mereka menikmati karena setiap ayat mereka paham maknanya. Sehingga nanti Nabi itu ketika ketemu ayat neraka, Nabi itu berhenti minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari api neraka. Ketika bertemu dengan ayat surga, Nabi itu berhenti kemudian minta surga. Tapi nek kita membatin kadang suwe menarampung-rampung gitu kan. Akhirnya beda kelas gitu loh. Beda kelas. Makanya Nabi sampai mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabatku, lau anfaqtum misla Uhudin dahaban. Kalau sekiranya kamu menginfakkan emas segede gunung Uhud, sedangkan sahabatku itu cuma sakmut satu celowokannya tadi, maka apa yang mereka infakkan pahalanya jauh lebih besar daripada infak kamu yang segede gunung Uhud. Karena kelas keimanannya sudah beda. Tapi sebaliknya, nanti dalam riwayat yang lain, ketika akhir zaman tiba, agama dipegang sudah sedemikian berat seperti megang bara api. Ketika ada orang beramal pada waktu itu, kata Nabi, kok amale koyok kowe, maka ganjarane ping 50. Para sahabat protes, 50 sinten, 50 mereka, 50 kami. Kata Nabi, 50 kowe. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap perjuangan itu mesti ada keutamaan. Sehingga monggo jenengan sebagai orang akhir zaman mau seperti sahabat yang berjuang habis-habisan sampai seperti itu, insya Allah ada keutamaan menanti. Tapi kok misal jenengan ajeng mencukupkan lah wis dimami karo imami kecatat semalam suntuk pun monggo itu juga tidak masalah. Apalagi misal sesuk dadak kerja mangkat ning Klaten gitu kan. Nyopir karo merem-merem wah repot gitu kan. Kula minggu wingi niku dina Sabtu bar asar, bar maghrib, bar isya, terus kajian jam 09.00 tekan jam 10, jam 10 tekan jam 11. Terus bariku ten sumber niku kan setengah 1 setengah 2. Terus bariku mulih nyepake sahur bojil-bojil anak itu cilik-cilik gitu. Arep turu kuwatir 12 wong bar mungkin bar subuh niku enten jadwal ten Gilingan. Subuh niku ten Gilingan Pak motore wis arep banter kuwatir nabrak. Sikil niku pun koyo ngawang-ngawang ngoten niku. Terus nek alon-alon yo tekan-tekan tapi ya kalau milih alon akhirnya timbang ketabrak ya. Biar tekan Gilingan ya diawe banci loh. Padahal harus digamis gini gitu. Rene gitu. Iki menungso poso-poso raprei gitu kan, golek customer kok yo masak gitu. Kacau iki. Lah lah ora godit sisan gitu kan. Lah ya wis dinggoten brewo. Gamis ngene iki gamis iki rada putih hati jane yo ketok nek iki gamis ora kain mori ngoten lho. Enggak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku nggih perjuangan. Artinya monggo jenengan punya pilihan mau berjuang sekeras mungkin silakan. Sementing istiqomah. Jenengan wah moh engko nek kebut engko aku kemeselen gegerku tugel sak kenenge wae sak tekane wae nggih monggo gitu kan, itu juga pilihan. Dan jelas pada setiap pilihan ada konsekuensi, insya Allah ada balasan, dan makin besar pilihan jenengan, makin keras usaha jenengan, Allah juga akan mempertimbangkan, memperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya, termasuk tadi dijanji oleh Nabi SAW mendapatkan pahala 50 kali pahala para sahabat, bukan pahala kita. Padahal Nabi tadi sudah mengatakan infaknya sahabat semene ini song ngumbuli infak kita sak gunung ya, karena keimanan mereka. Tapi kok kemudian kita punya keimanan yang mengejar kayak keimanan para sahabat, ya insya Allah pahala kita itu dikali lipatnya 50 kalinya pahala para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mau berakhir, ini sudah malam 27, hari 28, 29, 30 dan selesai. Maka dengan manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai Ramadan ini berlalu dan kita tidak mendapatkan ampunan. Dan diantara doa yang terbaik ketika datang Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu doa yang terbaik. Dan kalau bisa misal nanti yang lain panjenengan pesen ten Pak Imame nggih dikai kunut masing dawa kunut setengah jam ora apa-apa. Jadi doa dengan segala macam kebaikan jenengan kantun ngaminkan. Terus pokoknya nek ngoten niku nyeneng nggih Ramadan niku isine pokoke mung donga karo donga
dan di antara semua doa yang terbaik adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dosa itu terampunkan, maka jenengan dikubur itu enggak terlalu banyak PR, mengkaitan hisab mizan juga enggak terlalu banyak PR, dan sirat enggak terlalu banyak PR, bahkan insya Allah inilah enggak perlu mampir ke neraka untuk disucikan, langsung masuk surga. Ilmu memang milih piyambak, apakah lewat pintu Ar-Royan, apakah pintu Al-Jihad Memogo, apakah pintu sabar, pintu napa ridho, atau pintu kadiminal waido wal afina aninas. Monggo jenengan pilih piyambak. Wabillahi ngaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat.